Seperti pada koreksi yang pertama, itu ada retur penjualan yang terrealisasi tahun 2022 sejumlah 890 juta. Itu masuk ke dalam tabel positif karena dia lebih kecil dari nominal komersial yang pada retur penjualan. Nah, untuk mendapatkan nominal pada positif, itu dari 8 miliar 670 juta itu dikurangi dengan 890 juta dan akan ketemu hasilnya sebesar 7 miliar 780 juta. Lalu yang kedua ada dalam beban pembelian faktur pajak masukan yang sudah dikreditkan dalam SPT masa PPN sebesar 160 juta. Dalam gaji dan upah itu 135 juta. Lalu dalam beban penyusutan yang dihitung secara fiskal sebesar 208 triliun 208 miliar 799 juta 800 ribu. Lalu dalam beban lain-lain senilai 50 juta. Nah, dalam beban penyusutan yang dihitung secara fiskal itu masuk ke dalam koreksi negatif karena nominal tersebut lebih besar dari komersial. Selanjutnya ada beban penjualan. Dalam beban gaji terdapat PPh ditanggung perusahaan dan gaji supir pribadi itu sebesar 111 juta dan 20 juta. Lalu untuk beban perjalanan dinas yang tidak didukung bukti sebesar 60 juta 500 ribu. Lalu dalam beban asuransi terdapat beban asuransi untuk pemegang yaitu sebesar 75 juta. Dalam beban telepon terdapat beban penggunaan smartphone dan marketing sebesar 35 juta. Dalam beban pemasaran yang hanya memiliki bukti sebesar 87 juta 500 ribu. Lalu selanjutnya dalam beban penyusutan yang dihitung secara fiskal sebesar 985 juta, itu masuk ke dalam koreksi negatif karena nominal tersebut lebih besar dari nominal yang terdapat pada komersial. Lalu selanjutnya ada dalam beban reparasi terdapat beban perbaikan untuk mobil direktur sebesar 50 juta. Lalu untuk beban umum dan administrasi dalam beban listrik itu 12 juta 650 ribu, lalu dalam beban gaji dan upah 150 juta, dan untuk rincian beban lain-lain yaitu santunan anak yatim sebesar 10 juta 500 ribu, jamuan tamu yang tidak ada daftar nominal 6 juta 550 ribu, sumbangan hari raya 109 juta 500 ribu, sumbangan hari raya kemerdekaan 13 juta, pemberian bantuan bahan pokok karyawan 35 juta, faktur pajak pedagang eceran 95 juta, dan pajak sebesar 99 juta 550 ribu. Lalu jumlah beban lain-lain yaitu 239 juta. Yang selanjutnya ada keterangan lain-lain. Yang pertama itu terdapat bukti pemotongan PP pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito itu sebesar 8 juta. Terdapat bukti pungut PP pasal 22 atas impor pembelian di luar negeri itu sebesar 27 juta. Terdapat bukti pemotongan PP pasal 23 atas royalti sebesar 2.500.000. Lalu terdapat bukti pemotongan PP pasal 23 atas sewa sebesar 2 juta. Lalu angsuran PPh pasal 22, angsuran PPh pasal 25 bulan Januari sampai dengan Desember dibayarkan tepat waktu sebesar 40 juta. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, kemudian kita masuk ke BPH Terutang, yaitu yang pertama itu ada tentang peredaran bruto. Peredaran bruto dari kegiatan usaha, yaitu ada penjualan neto, yaitu sebesar 10 triliun 486 miliar 830 juta. Kemudian ada peredaran bruto dari luar usaha, yang pertama dari dividen dari PT Permata Busana Mas sebesar 10%, yaitu 225 juta. Yang kedua dividen dari PT Savana Lestari sebesar 35%, yaitu 470 juta. Dan yang ketiga dari royalti dari PT Kencana, yaitu 123 juta 445 ribu. Kemudian yang keempat ada bunga deposito dari Bank Mandiri sebesar 448 juta 379 ribu. Dan jumlah pendapatan di luar usaha yaitu sebesar 1
10.266.824.000. Dan untuk totalnya semua yaitu ada 10.488.906.824.000. Lalu kita akan masuk ke perhitungan PPh terutang, yaitu ada peredaran bruto sebesar 10.488.996.824.000 dan ada penghasilan kena pajak atau PKP yaitu sebesar 8.724.265.527.000 dan ada fasilitas yaitu 5.800.000.000 dibagi 10.488.096.824.000 dikalikan 8.488.265.527.000 dan hasilnya yaitu 4.824.508 untuk hasilnya yaitu 4.824.587.426. Maaf ya, itu ralat, yaitu 4.824.587.426. Kemudian ada non fasilitas yaitu sebesar 8.724.265.527.000 dikurangi dengan 4.824.587.426 dan hasilnya yaitu 8.719.934.574. Kemudian untuk PKP-nya seperti di atas tadi yaitu sebesar 8.724.265.527.000. Kemudian ada PPh terutang, yaitu ada fasilitas 20% dikalikan 50% dikali 4.824.587.426. Hasilnya yaitu 482.458.743. Kemudian yang non fasilitas yaitu 22% dikalikan 8.719.440.939.574 dan hasilnya yaitu 1.919.277.6.706 dan total PPh terutangnya yaitu sebesar 1.919.759.469. Dan kemudian ada kredit pajak, yaitu yang pertama PPh pasal 25 yaitu 12 dikalikan 40 juta, hasilnya 480 juta. Yang kedua PPh pasal 22 impor yaitu sebesar 20 juta. Dan yang ketiga ada PPh pasal 23 royalti dan sewa yaitu sebesar 4.500.000. Dan total kredit pajaknya yaitu sebesar 511.500.000 rupiah. Karena PPh terutang lebih besar dari kredit pajak, maka hasilnya yaitu kurang bayar. Dan PPh pasal 29 kurang bayar, yaitu sama dengan 1.947.965.449. Hasil ini itu didapat dari total PPh terutang dikurangi dengan total kredit pajak dan menghasilkan yaitu sebesar, saya ulangi lagi, sebesar 1.919.247.965.449. Sekian penjelasan saya mengenai PPh terutangnya. Kemudian saya kembalikan lagi kepada Mbak Nadila selaku moderatornya. Oke, baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.